Di Karanganyar kan banyak singkong. Yeah. Kenapa Jalak Tawa? Jarak tawa satu teksturnya berbeda. Itu tidak semua tanah yang ada bisa ditanam jarak tawa. Mungkin tumbuh. Mungkin tumbuh, hasilnya. tapi hasilnya beda. Oke. Gitu. Karena enak memang. Betul-betul enak. Oke. Gitu. Dan banyak dimanfaatkan ya teman-teman ya di Karanganyar. Boleh disebut nggak itu? Misalnya kayak Bigo ya. Yang di Kemuning juga itu banyak sekali yang memanfaatkan ya. Bumi. Dan itu benar-benar asli Karanganyar. Iya, asli sini. Kalau nggak salah sedang dipatenkan ya sekarang ya. Hakikan ya. Sudah dipatenkan. Dan karena tanah di sini bisa nandur itu semakin bagus. Kalau di lain kurang tahu. Di sini sudah itu. Apa sih pentingnya UMKM untuk Karanganyar? Kalau kita lihat penghasilan negara ya, kita sedikit itu. Kalau mengandalkan pajak terus kan tidak mungkin. Pajak hanya berapa persen, 10-20%. Di sisi lain, hampir semua sektor perekonomian menengah hingga ke bawah itu tulang punggung perekonomian kita dari UMKM. Makanya pandemi ini baru kayak wong dolan. Karena tidak ada dolan, tidak ada keluar rumah karena untuk pandemi PPKM, UMKM terpukul dan perekonomian terpukul kan gitu. Strateginya gimana? Strategi apa? Bagaimana biar UMKM itu tetap bisa eksis di masa pandemi? Kalau saya didigitalisasi. Wah. Jadi misalnya di Karanganyar ini ada 1000 UMKM. Didata, aku merinding loh, serius. Didigitalisasi, diambil misalnya 1000 atau 100 yang terbagus dimodali pemerintah jebret. Daftarkan ke Bukalapak atau Tokopedia. Tapi harus dibina. Misalnya Ubigo, kan semuanya hanya tergantung pasar. Kalau kita juaranya di desa, yang beli hanya orang desa. Betul. Kalau di digitalisasi bisa orang beli, orang beli. Kan lewat biar semakin lebih viral. Biar pasarnya itu nggak hanya lokal, tapi banyak lah. Contoh pembinaannya bagaimana, Mas? Contoh pembinaannya bisa kerjasama dengan pemerintah. Karena satu-satunya hal yang bisa mengakses semua sumber daya adalah pemerintah. Di Sedaknakerkop bisa dipromosikan terus dan lain sebagainya. Dibantu oleh rekan-rekan misalnya jaringan-jaringan organisasi seperti grup-grup WA ataupun apa itu. Konsennya bantu viralkan. Kudu banyak mendekat sama Mas Ilyas ben dibina. Nek ora kowe dibinasakan. Oke. Itulah. Apalagi Mas setelah digitalisasi? Itu kalau sebetulnya kalau jualan itu yang penting marketing, penting payu. Mas sampean mak mayu apa sih Mas pinter men? Ini kebetulan puasa nasi. Wis. Kalah menurunkan berat badan. Puasa. Ora mangan nasi. Contohin kowe. Ora mangan nasi. Diet karbo. Tapi jenengan tidak makan nasi, tetap bisa powernya tetap dapat. Ada. Bisa kebanyakan air putih. Aku saya bingung ya. Yo orang makan nasi dibanyakin air putih. Hasil bumi, telo, bohong kan. Ya Allah. Itu sama aja. Melu-melumu kuwi. Basa Jawane ngerawat kan. Iki ora ben-ben wong kaya ngene makmu iki ora nasi lho, bayangno. Diet. Nek kowe dietong. Oke. Mas, emangnya anak muda sekarang ini menurut jenengan itu sudah pada tataran yang bagaimana? Terutama bagus. Karanganyar terutama. Sudah bagus. Semakin saya tuh paling suka anak muda kalau mengkritik. Iki. Berarti dikritik nggak suka, ini dikritik seneng. Berarti begini, menurut saya, ketika mereka mengkritik itu satu, mereka peduli. Ya Allah. Dua, di pikiran mereka sedang bergejolak sehingga anyel, kerenteknya muncul. Kritik sana kritik sini berarti dia peduli dengan perubahan zaman, perkembangan pemerintahan apapun lah. Itu meneng wae dolanan HP bukai orang bully saya itu berarti kurang, care-nya kurang.
Iki wis cocok jadi bupati. Masih belum lah. Pemikirannya kaya ngono lho. Jadi sekali lagi ini menurut saya ini adalah anak muda yang luar biasa. Kita udah cerita tadi, sing terakhir ini loh siap dikritik. Yang nggak mau dikritik itu adalah orang sombong. Yang kurang terbuka. Kurang terbuka, luar biasa. Karena kan demokrasi juga loh, bebas semuanya berbicara, memberikan masukan. Dengan cara yang santun dengan cara yang santun, ataupun dengan cara-cara yang menurut saya out of the box lah. Misalnya yang Arab nyindir pemerintah, misalnya kalau kita memakai dan sebagainya, wes gambar wae. Pakai seni. Misalnya, hobinya terlampiaskan. Hobinya terlampiaskan. Message-nya sampai. Message-nya sampai. Ini luar biasa. Ini diseleksi ya ini. Ini mau diseleksi ya ini. Ada itulah, ada message-nya. Mas, kalau digitalisasi ini kira-kira yang bisa disentuh menurut jenengan sektor apa saja? Digitalisasi yang paling vital menurut saya pendidikan saat ini. Semuanya saat pandemi tidak membayangkan toh kuliah virtual. Tetapi di universitas seperti universitas terbuka dan sudah daring. Dan hampir semua kampus, semua sekolah sekarang daring. Nek ora daring arep piye meneh? Itu. Berarti kan bisa kita maknai belajar itu yang penting adalah esensinya. Iki meneh iki. Ya perlu kita tatap muka tetapi dapat message-nya. Itu. Dan Mas, kita harus siap itu. Harus siap ya. Harus siap. Kalau Malia sendiri siap? Siap enggak siap harus siap. Harus siap. Karena dituntut oleh perubahan zaman yang sangat cepat. Gitu. Medsos, Mas. Yeah. Menurut jenengan sekarang ini kan banyak yang hoak, gue menyimpan hoak, banyak yang digunakan untuk mengujar kebencian. Bagaimana menurut jenengan? Itu tingkatkan literasi pribadi masing-masing. Kita misalnya kalau bikin gerakan, wong yang ndak karep moco ya ndak mungkin moco. Kalau orang sudah tidak kepengen makan, kita paksa untuk makan, tidak mungkin mereka makan. Nah itu memang membangkitkan kesadaran kolektif melalui literasi. Kalau misalnya gue enak WA yang ndak bagus, tangannya ndak gatel mau buat gitu, nggak gatel mau buat, ndak usah di forward, dilihat aja. Saring dulu sebelum sharing. Tingkatkan literasi. Tingkatkan literasi. Jadi baca ini penting nggak, ini bagus nggak, bisa nambah wawasan nggak. Malah justru bisa ngecek, kepo loh, penasaran ini bener apa ora, bisa googling. Apalagi pandangannya tentang medsos? Itu salah satunya, karena di zaman sekarang bahasanya tidak mungkin kita dilepaskan dari media sosial. Kecuali kalau internet tiba-tiba shutdown dunia dan akhirat. Dan itu pasti semuanya berubah kembali ke zaman batu. Gitu. Kalau penjenengan sendiri, medsosnya digunakan untuk apa? Satu ya untuk men-sharing. Sebetulnya kalau saya nggak gas medsos mau mulas apa ndak. Apa yang saya sukai ya saya tampilkan aja. Saya sukai, saya share, terus saya bagikan agar tidak ada beban lah gitu. Misalnya kalau kita baru ngapain, kita share aja. Luar biasa. Itu aja. Jadi hidup ini gunakanlah yang bermanfaat, termasuk medsos biar bisa bermanfaat. Instagram saya hitam putih semuanya. Ada filosofinya itu. Nah, kalau saya meninggal berarti kan tinggal diganti tulisannya in memoriam gitu aja tuh. Udah itu. Biar ndak sudah pas kan gitu. Itu ada filosofinya. Iki ojo-ojo iki dudu menungso biasa iki. Itulah buat asik-asikan. Mas, kalau kemudian medsos ini kira-kira untuk UMKM bisa dimanfaatkan untuk apa? UMKM. Buat jaringan. Semakin banyak kita kenal orang, pasti semakin banyak relasi, terus semakin banyak kenalan,
orang bisa melihat produk kita. Kalau di WA kan maksimal hanya 256 orang per grup. Kalau di Telegram bisa 40.000, 50.000 orang per grup. Nah, justru tingkatkan jaringan. Banyak kok di Jenawi, ada teman saya itu jualan sepatu lukis. Tiap hari ngirim ongkir sana itu hanya lewat Shopee. Jadi nyebut merek. Nah, hanya lewat Shopee dan itu pasti banyak karena jaringannya itu. Iya. Itu. Mas, kalau kemudian suatu saat jenengan harus menjabat, gimana? Jabat apa ya? Iya. Pejabat publik. Iya. Aku ngomong lu ora tekan masalahnya. Gimana Ruben? Ayo, siap nggak? Ya kalau saya loh, karena di partai itu dididik sebagai kader ya siap nggak siap harus siap. Itu yang penting kita punya ide kita tawarkan, kalau itu diberikan amanah kita laksanakan. Itu yang penting terukur idenya dan realistis. Itu. Yang penting itu ya. Itu realistis. Mengenai anak muda Mas di Karanganyar, menurut jenengan bagaimana biar mereka itu bisa sebenarnya menurut saya juga udah tenang sih. Yeah. Tapi biar pluralitas tadi itu saya teringat, biar bisa saling sinergi. Saya itu kepengen di Karanganyar tuh ada tempat public space yang diskusi dari semua agama, semua lintas pengalaman dan semua lintas keilmuan, dan di public space itu kita tunjukkan apa yang perlu kita bahas ke depan. Jadi bisa misalnya ke depannya pemerintah itu datang ke situ hanya untuk mengambil apa yang menjadi ide di public space itu. Misalnya di situ ada banyak golongan, banyak elemen diskusi. Wah, ahli ekonomi di situ ada, ahli politik ada, ahli sosial ada, diskusi di situ. Jadi misalnya setiap minggu di situ adakan diskusi. Tapi tempat yang betul-betul untuk membahas kemajuan. Kalau itu nanti terjadi kayaknya perlu disinergikan dengan perpustakaan juga kayaknya. Nah, yang kalau perpustakaan juga bagus, dan yang perlu ditingkatkan itu budaya membaca. Itu bisa. Oke. Tadi saya dengar katanya Bapak pengen buat podcast. Tadi gimana ceritanya? Kepengen jadi host. Waduh. Apa itu? Mungkin karena aku tersaingi, aku seraka anggun. Mungkin karena penasaran atau gimana ya. Jadi juga sebagai salah satu profesi yang lain gitu. Kayaknya nanti kapan perlu kita tembak ini. Ayo Bapak jadi hostnya. Yeah. Oke. Kalau misalnya benar jadi host, yang mau diangkat menjadi tema kira-kira apa menurut? Temanya ya kompleks bisa. Misalnya ada, kalau kita lihat di Tangmango ada teman kita yang usahanya bagus, gedok tek. Pakai. Pak Edi Blangkon. Ekspor toh. Ekspor bisa diundang, disaringkan pengalamannya. Kalau punya ilmu jangan dipakai sendiri. Masukin sharingkan temennya. Iki tenang nih, Nah, iki itu dewo misalnya iki. itu. Sharingkan Pikirannya temennya. rasa wajare Iya. menungso ini. Semuanya ikut merasakan itu. Ini filosofis luar biasa. Nek duwe ilmu ojo dipek dhewe, kudu mbok sebagai di-share, dibagi dengan siapapun. Tidak pernah pandang bulu. Mas, harapannya ke depan apa? Harapan untuk apa ini? Harapan dalam kehidupan, whatever lah. Harapannya kalau saya yang penting itu sekarang itu karena di masa pandemi semuanya saling memahami tugas masing-masing. Jadi tidak perlu ada yang kita salahkan, sing salah ki awake dhewe. Karena nyalahke wong. Nah itu. Jadi kalau kita baca itu di kata-katanya Jalaluddin Rumi, itu kita itu tidak usah mengubah dunia, cukup dengan mengubah diri kita sendiri,
pasti dunia akan semakin lebih baik. Kabar. Itu Jalaluddin Rumi itu. Jalaluddin Rumi. Ya. Kita tidak perlu mengubah dunia, kita rubah diri kita sendiri, maka dunia akan berubah. Ya itu. Luar biasa. Salah Closingnya satunya ini itu. luar biasa Ya. dan nyesek. Jalaluddin Rumi. Jalaluddin. Oke. Mas, terima Siap. kasih kedatangannya. Matur nuwun sami-sami. Semoga bermanfaat. Nggih, Tetap amin. sehat. Sehat. Semoga Semangat. bisa lebih bermanfaat. Amin lagi. amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.